Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Buana 79, salam semangat selalu untuk seluruh pelajar di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Ya, pada pertemuan kali ini saya akan bahas terkait soal uji kompetensi tahun 2026 ini ya, atau tahun pelajaran 2025-2026, khususnya paket satu ya. Sini kita lihat untuk tugasnya sendiri ya, langsung saja supaya untuk mempersingkat waktu kita lihat soalnya. Di sini seperti biasa tugas pertama adalah kalian disuruh mengentry ke dalam jurnal, kemudian yang kedua memproses buku besar, yang ketiga kemudian menyusun laporan keuangan dan yang terakhir kita disuruh untuk mengoperasikan aplikasi komputer akuntansi untuk membuat laporan keuangan dari soal ini. Langsung di sini kita lihat bahwa yang pertama, soal yang akan kita kerjakan adalah laporan keuangan dari UD S Prima atau ES Prima ya di sini jalannya Nusa Indah. Seperti biasa untuk kebijakan akuntansinya kita lihat di sini secara umum sama ya untuk secara umumnya. Kemudian di sini untuk pembelian ya bahwa setiap pembelian ada retur diperhitungkan sebagai pengurangan atas nilai utang. Ternyata di sini untuk pembelian terminnya N45 dan di sini tidak ada PPN ya ternyata ya. Jadi pembelian tidak ada PPN. Untuk pengeluaran kasnya di sini kas di atas 2 juta akan dibayar dengan menggunakan cek, sedangkan pengeluaran untuk 2 juta ke bawah atau 2 juta itu akan dibayar dengan menggunakan kas kecil. Terkait penjualannya di sini sama tidak ada PPN ya, beban transport penjualan dibebankan kepada pembeli. Lalu untuk termin penjualannya ada 2 per 10 N30, ada denda ya untuk keterlambatan membayar piutang 1%. Untuk penghapusan piutang menggunakan metode langsung ya. Kemudian untuk penerimaan kas secara sama. Untuk persediaan barang kita menggunakan metode atau sistem average ya atau metode moving average atau rata-rata tertimbang. Lalu di sini ada daftar nama akun yang kita gunakan, lalu disusul dengan daftar saldo awal 30 November. Di sini kita lihat untuk total dari saldo awal di sini total trial bulan 30 November adalah 4.362.873.138. Lalu di sini ada data persediaan barang. Di sini barang yang kita jual adalah kulkas E537 dan kulkas E821, masing-masing persediaan memiliki stok 43 untuk yang kulkas pertama dan 47 untuk kulkas yang kedua dengan harga pokok masing-masing. Untuk kulkas E5 adalah 1.940 dan kulkas E8 2.417.000. Lalu di sini disediakan untuk daftar saldo piutang beserta nama customernya ya. Ada data customer dan saldo piutang, lalu data supplier atau pemasok beserta saldo utang kita. Dan selanjutnya langsung ke data transaksi. Oke, sebelum melakukan proses pencatatan dokumen transaksi, kalian siapkan dulu di sini untuk jurnalnya ya. Di sini sudah saya siapkan untuk trial bulan 30 November sudah saya pindahkan ke spreadsheet atau Excel ini. Lalu siapkan untuk jurnal salesnya ya, siapkan kolom-kolomnya kira-kira seperti ini bentuk jurnalnya. Lalu cash receipt jurnalnya juga disiapkan sampai dengan buku besar pembantu piutang maupun buku besar pembantu utang. Oke itu. Langkah pertama yang harus kita kerjakan di sini untuk memproses melakukan pencatatan dokumen transaksi yang pertama, silakan kalian masukkan saldo awal dulu ya, baik itu saldo persediaan ya data persediaan ini, lalu data saldo piutang dan utang ini. Oke, kita masukkan dulu dari persediaan ini, kita masukkan untuk data persediaan, kita catat atau kita masukkan di kartu persediaan ya sebagai saldo awal. Silakan kalian masukkan ke sini sebagai saldo awal ya. Tadi untuk saldo awal kulkas E53 itu adalah 43 unit di sini ya, 43 unit dengan harga pokok 1.940. Kalian masukkan sebagai saldo awal tanggal 1, kemudian kasih deskripsi atau keterangan sebagai saldo. Lalu kemudian yang kedua, masukkan untuk saldo awal dari kulkas E82 itu dengan
total persediaan 47 dan harga pokoknya 2.417.000. Kita masuk ke kartu persediaan yang kedua di sini. Masukkan tanggal 1, keterangan saldo langsung ke kolom balance di sini. Ya, kolom balance dengan jumlah 47, harga pokoknya 2.417.000. Lalu yang selanjutnya kita masukkan untuk saldo piutang. Ya, saldo piutang ini terkait dengan customer ya. Berarti kita masuk ke buku besar pembantu piutang atau subsidiar ledger akun receivable. Kita masukkan dari toko Artik ya, toko Frostora, kemudian toko Kulivini. Kita masukkan di sini, kita lihat daftar piutangnya untuk toko arsip mempunyai nilai piutang atau saldo piutang itu 183.150. Kita masukkan ke sini sebagai saldo awal. Jangan lupa untuk piutang sendiri itu masukkan saldonya di sisi debit di kolom balance ya. Lalu kemudian untuk toko Frostora, toko Frostora ini itu kita memiliki saldo piutang 138.750. Kita masukkan sebagai saldo awal tanggal 1, jangan lupa keterangannya ya karena saldo awal, keterangan saldo masukkan di sisi debit. Dan selanjutnya dengan toko Kulivi dan toko Sejuk, kalian masukkan saldo awalnya ini. Masukkan ke sini. Ya. Toko Kulivi seperti ini dan toko Sejuk Abadi. Nah, itu untuk saldo awal piutangnya. Sekarang kita masukkan untuk saldo awal utang ya. Utang ini berkaitan dengan supplier atau pemasok. Di sini kita lihat untuk PT Dingin Sejuk kita punya utang 213.120. Lalu PT Kulkas Nusantara 233.100, PT Pendingin Makmur 135.420. Kita masukkan di buku besar pembantu utang ya, subsidiar ledger akun payable. Kita masukkan sama. Untuk utang sendiri kita masukkan di sisi kredit ya, saldo karena saldo normalnya kredit. Masukkan tanggal 1 saldo di kolom balance, masukkan di sisi kredit. Begitupun dengan Kulkas Nusantara seperti itu. Masukkan saldonya di sisi kredit seperti ini. Dan yang terakhir untuk PT Pendingin Makmur, masukkan di sisi kredit untuk saldo awalnya. Oke, seperti itu. Itu langkah pertama ya. Jadi langkah pertama silakan masukkan untuk saldo awal dari persediaan, saldo awal piutang, dan saldo awal utang masing-masing untuk persediaan kita masukkan di kartu persediaan, sedangkan saldo piutang dan utang kita masukkan ke subsidiar ledger di sini. Oke. Nah, sekarang baru kita bisa memproses atau melakukan pencatatan dokumen transaksi. Kita mulai dari dokumen transaksi yang pertama. Oke, untuk mempermudah proses pencatatan kita akan coba belah seperti ini ya. Oke, seperti ini. Oke, kita mulai. Dokumen transaksi yang pertama di sini ada bukti kas keluar ya. Keterangannya adalah untuk pembayaran gaji karyawan bulan November. Oke, adanya bukti kas keluar untuk pembayaran gaji karyawan bulan November ini akan kita catat di jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Cara pencatatannya kita masukkan tanggal dan bukti transaksinya di situ. Tanggal 1 ya, BKK di sini. Kemudian di sini kita mengeluarkan kas 16 juta, maka kita langsung masuk ke kolom kredit. Di sisi kredit ya, kolom cash in bank kita masukkan nilainya 16 juta. Oke, karena di sini kita mengeluarkan kas untuk membayar gaji karyawan dan bukan membayar utang dagang, maka kita masuk di sisi debit kolom order. Kita sebutkan nama akunnya, accurate expense, kode akunnya, dan jumlahnya di sini. Nah, seperti ini. Nah, kenapa kita pakai accurate expense? Karena di sini yang kita bayar adalah gaji karyawan bulan November. Maka di sini kita gunakan akun beban utang seperti itu. Untuk keterangannya sendiri, jangan lupa kita masukkan untuk gaji karyawan ya, untuk pembayaran gaji karyawan. Seperti itu. Itu yang pertama. Kita masuk dokumen yang kedua. Dokumen yang kedua, di sini ada bukti kas keluar kembali. Keterangannya adalah untuk membayar pelunasan utang dagang kepada PT Kulkas Nusantara. Oke, cara pencatatannya jika kita mengeluarkan kas untuk membayar utang dagang, di sini kita masukkan tanggalnya sama seperti tadi, lalu dengan nomor buktinya, keterangannya adalah karena kita membayar kepada PT Kulkas, maka di sini kita masukkan PT Kulkas Nusantara. Oke, di sini kita mengeluarkan kas untuk membayar utang dagang adalah 233 juta. Ya. Nah, karena kita membayar kas sebesar mengeluarkan kas 233 juta untuk membayar utang dagang, maka di sisi debit kita masuk ke kolom akun payable, jumlahnya sama.
yaitu 233.100.000. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, karena ini pelunasan utang, maka otomatis ini akan berdampak pada berkurangnya utang dagang kita. Nah, berkurangnya utang dagang ini akan kita catat di buku besar pembantu utang, ya, atas nama di sini PT Kulkas Nusantara, berarti yang ini. Oke, kita masukkan tanggal 2. Di sini tadi berkurangnya kas itu dicatat untuk pelunasan utang atau berkurangnya utang karena adanya pelunasan tadi itu dicatat di buku di jurnal kas keluar atau cash payment, sehingga deskripsinya kita masukkan cash payment. Jadi sumber jurnalnya tadi adalah cash payment. Di sini bisa kita masukkan refnya CPJ atau cash payment journal. Nah, di cash payment journal tadi utang dagang itu ada di sisi debit, yaitu 233 juta 100, sehingga di buku besar pembantu utang itu kita akan posting di kolom posting di sisi sebelah debit seperti ini. Nah, setelah kita ambil dari cash payment nilai utang atau berkurangnya utang tadi, maka selanjutnya kita akan perhitungkan dengan saldo. Sebelumnya ada saldo utang 233.100. Lalu tanggal 2 ada pelunasan, sehingga di sini ada kredit ketemu debit. Karena kredit ketemu debit, maka di sini otomatis selisihnya 0. Artinya di sini sebelumnya ada utang dagang, lalu ada pelunasan sehingga lunas dengan nilai yang sama. Yaitu dokumen yang kedua. Yang pertama tadi kita catat di jurnal pengeluaran kas, lalu yang kedua kita catat di buku besar pembantu utang untuk mencatat berkurangnya nilai utang dagang kita kepada PT Kulkas Nusantara. Masuk ke dokumen yang ketiga. Oke, dokumen yang ketiga di sini kita lihat ada faktur, ya. Faktur itu adalah bukti transaksi kredit. Nah, apakah ini penjualan atau pembelian kredit? Kita lihat kopnya. Ternyata di sini kopnya adalah PT Kulkas Nusantara atau perusahaan orang lain, sehingga faktur ini bisa kita simpulkan sebagai faktur pembelian atau pembelian secara kredit. Nah, apabila ada transaksi pembelian secara kredit, maka di sini akan kita catat di purchase journal dengan cara kita masukkan tanggal dan invoice-nya atau nomor buktinya, lalu keterangannya adalah karena kita membeli kepada PT Kulkas, maka kita masukkan PT Kulkas. Nah, di sini kita membeli, total pembeliannya adalah 110.865. Nilai pembelian ini atau total pembelian ini akan kita masukkan di sisi debit kolom merchandise inventory. Dan nilai pembelian ini otomatis akan menjadi nilai hutang dagang kita. Nah, jadi di sisi kreditnya masuk ke akun payable. Itu yang pertama. Yang kedua, munculnya utang dagang ini karena dari transaksi pembelian ini, maka munculnya utang dagang ini akan kita catat di buku besar pembantu utang atau subsidiary ledger akun payable atas nama PT Kulkas. Berarti yang ini. Oke, caranya kita masukkan tanggalnya, lalu kemudian deskripsinya itu adalah sumber jurnal dari mana tadi munculnya utang. Tadi utang muncul di purchase journal, ya, sebesar 110 juta sekian. Maka di sini kita masukkan keterangannya adalah purchase journal. Oke, refnya CPJ di purchase journal, utang dagang tadi muncul di sisi kredit, ya. Makanya di kolom posting kita masukkan di sisi kredit dengan nilai 110.865. Ini sesuai dengan jumlah yang ada di purchase journal tadi, ya, di sini. Nah, ini. Lalu kemudian setelah itu baru kita perhitungkan dengan kolom saldonya. Sebelumnya sudah tidak ada saldo utang, maka otomatis transaksi tanggal 4 ini akan jadi saldo utang terbaru per tanggal 4 ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, adanya transaksi pembelian kredit ini akan kita catat juga di kartu persediaan. Akan kita catat juga di kartu persediaan. Oke, cara pencatatannya di kartu persediaan yang pertama, kita masuk dulu dari kulkas E537 ya. Kita masuk ke kartu persediaan kulkas E57. Cara pencatatannya adalah kita masukkan tanggal dan nomor buktinya, lalu keterangannya adalah pembelian karena ini transaksi pembelian. Nah, karena ini pembelian atau transaksi pembelian, maka di kartu persediaan kita masuk ke kolom in. Nah, kita masukkan jumlah pembeliannya. Di sini kita membeli untuk kulkas E5 itu 26 unit.
Oke, dengan harga pembelian di sini adalah 1.940.000 kita masukkan di sini. Sehingga total pembeliannya adalah untuk kulkas E5 itu adalah 50.440. Nah, setelah itu kita akan masuk ke kolom saldo atau balance ini. Ya, kolom balance kita masukkan sebelumnya ada saldo 43 unit. Lalu ada pembelian 26 unit sehingga kita jumlahkan 43 ditambah 26. Maka di sini ketemu 69 unit. Oke, 69 unit harga pokoknya karena nilai pembelian yang baru dengan harga pokok sebelumnya sama, maka di kolom price ini kita gunakan harga yang sama atau harga pokok yang sama. Setelah itu baru kita jumlahkan jumlah pembelian, jumlah persediaan dikalikan dengan harga pokoknya. Maka untuk nilai persediaan sekarang itu menjadi 133.890.000 rupiah. Oke, itu untuk yang kulkas E35. Sekarang kita masuk ke kulkas E82. Caranya sama seperti tadi, kita masukkan tanggal, nomor dan keterangannya. Oke, karena pembelian di sini kita masuk ke kolom in. Di sini untuk kulkas E8 kita membeli 25 unit dengan harga pembelian 2.417.000 sehingga total pembeliannya adalah 60.425. Oke, baru kita masuk ke kolom balance. Sebelumnya ada saldo 47, lalu ada pembelian baru 25, maka sekarang total jumlah persediaan itu adalah 72. Ya, ditambahkan ya. Dengan harga pokok masih sama dengan harga pokok sebelumnya, maka kita masukkan atau kita turunkan harga pokok yang di atasnya, lalu kita jumlahkan jumlah persediaan dikalikan dengan harga pokok barang. Sehingga ketemulah per tanggal 4 untuk E8, sorry, kulkas E8, nilai persediaannya adalah 174 juta rupiah. Oke, itu jika ada transaksi pembelian secara kredit ya. Yang pertama kita tadi catat di jurnal pembelian atau purchase journal, lalu kita catat di buku besar pembantu utang atau subsidiary ledger account payable, dan yang terakhir kita catat di kartu persediaan. Oke, lanjut ke dokumen nomor 4. Nomor 4 ada bukti kas keluar. Keterangannya adalah pelunasan utang. Jadi kita membayar utang kembali. Oke, kita masuk ke jurnal pengeluaran kas atau cash payment. Cash payment journal. Oke, kita masukkan tanggal dan nomor buktinya, tanggal 5 ya. Kemudian keterangannya kita membayar kepada PT Pendingin. Nah, Pendingin Makmur ya. Nah, di sini kita mengeluarkan kas sebesar 135.420. Kita masukkan di sisi kredit kolom casing bank. Nilainya adalah 135.420. Nah, karena kas yang kita keluarkan ini untuk membayar utang dagang, maka di sisi debit kita masuk kolom akun payable dengan jumlah yang dibayar. Seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jika ada pelunasan utang, adanya pelunasan utang otomatis akan mengurangi utang dagang kita kepada pendingin makmur. Sehingga pelunasan utang ini akan kita posting ke buku besar pembantu utang atas nama PT Pendingin Makmur ini. Kita masuk di sini. Nah, ini ya. Oke, caranya kita masukkan tanggal dan keterangannya. Keterangannya adalah cash payment journal karena tadi berkurangnya utang dari cash payment atau pelunasan ada di cash payment. Lalu kita masukkan refnya. Di cash payment tadi utang dagang ada di sisi sebelah debit ya, ada di sisi sebelah debit yaitu 135.420. Sehingga di sini kita akan posting di sisi sebelah debit ya, di kolom posting dengan jumlah yang sama yaitu 135.420. Lalu kemudian kita masukkan ke kolom saldo, kita akan perhitungan. Sebelumnya ada saldo utang 135.420. Tanggal 5 utangnya dibayar. Ya, makanya ini karena dibayar di sisi debit. Sehingga karena kredit kita debit ini dikurangi sehingga utang kita kepada pendingin makmur itu lunas. Oke, seperti itu ya. Masuk ke dokumen yang selanjutnya. Dokumen nomor 5. Di dokumen nomor 5, di sini kembali ada bukti kas masuk atau ada bukti kas masuk dari pelunasan piutang. Nah, jadi kita menerima duit ya. Karena penerimaan uang, maka di sini kita masuk ke jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal ya. Masuk ke cash receipt journal, kita masukkan, dicatat tanggalnya tanggal 6 dengan nomor buktinya adalah 01 BKM ini. Oke, kita masukkan nilai yang kita terima adalah 179 juta. Maka ini langsung kita catat di sisi debit ya. Kolom cash in bank langsung di sini ke jumlah yang kita terima berapapun langsung masuk ke sini.
yaitu dari piutang tanggal 29 November. Dan di sini ada termin 2/10. Artinya, jika ada pelunasan piutang dari customer kurang dari 10 hari, maka dapat potongan 2%. Nah, untuk mengetahui berapa nilai piutangnya, kita lihat di daftar saldo piutang. Atas nama tadi toko siapa? Toko Arsid ya. Toko Arsid ya. Kita menerima pelunasan piutang dari toko Arsid. Oh ya, ini ya, toko Arsid. Maka di sini deskripsinya toko Arsid. Kita lihat di sini di saldo piutang atau daftar saldo piutang, ternyata dari toko Arsid jumlah piutangnya itu adalah 183 juta. 183.150. Nah, nilai piutang yang dilunasi ini kita masukkan di sisi sebelah kredit ya, kolom akun receivable karena pelunasan piutang, maka di kolom dimasukkan di sini. Kalau kita perhatikan di sini, nilai yang kita terima itu tidak sama dengan nilai piutangnya. Mengapa? Karena toko arsi ternyata membayar kurang dari 10 hari, jadi sehingga dia mendapatkan potongan ya, mendapat potongan 2% dari nilai piutang ini. Nah, 2% dari nilai piutang, ini kita hitung ya di sini, 2% dari nilai piutang, coba kita hitung di sini, ya 2% kali, sorry, 2% kali, sorry ya, 2% kali piutangnya ini. Nah, ternyata nilainya 2%, sorry, 2, nah, 2% kali nilai piutang. Didapat 3.663. Nah, potongan penjualan ini kita masukkan ke kolom order di sini. Oke, kita masukkan kolom order dengan akun sales diskon. Kode akunnya adalah 41103, totalnya adalah 3.660 tadi sesuai perhitungan. Ya, sesuai perhitungan ini. Sehingga kalau kita jumlahkan cash in bank ini ditambahkan dengan nilai potongan itu sama dengan nilai piutangnya. Seperti itu. Oke, itu yang pertama ya. Jika ada pelunasan piutang, yang pertama kita catat di cash receipt. Yang kedua, adanya pelunasan piutang otomatis akan mengurangi piutang atas nama toko arsit ini. Nah, berkurangnya piutang atas nama toko arsit ini akan kita catat di buku besar pembantu piutang atas nama toko arsit. Oke, caranya kita masukkan tanggalnya ya, tanggal 6. Kemudian adanya pelunasan piutang tadi ada di jurnal penerimaan kas atau cash receipt. Sehingga kita masukkan di sini keterangannya cash receipt dengan grafnya CRC. Nah, piutang tadi di cash receipt, piutang tadi muncul di sisi sebelah kredit ya. Piutang muncul di sisi sebelah kredit, nilainya 183. Maka di buku besar pembantu piutang, di sini kita masukkan atau kita posting ke sisi sebelah kredit dengan jumlah yang sama. Nah, lalu kemudian kita perhitungkan dengan saldo. Sebelumnya ada saldo piutang 183.150 ya. Dan tanggal 6 ada pelunasan sehingga per tanggal 6 piutangnya lunas. Oke, itu jika ada bukti kas masuk dari pelunasan piutang ya. Yang pertama tadi kita catat di jurnal penerimaan kas, yang kedua kita catat di buku besar pembantu piutang. Lanjut dokumen nomor 6. Oke, dokumen nomor ada faktur ya. Seperti tadi faktur itu adalah bukti transaksi kredit. Dan di sini kopnya adalah perusahaan kita atau perusahaan yang sedang kita buatkan laporan keuangan. Itu artinya ini adalah faktur penjualan atau penjualan secara kredit. Nah, apabila ada transaksi penjualan secara kredit, yang pertama ini akan kita catat di jurnal sales atau sales journal. Caranya adalah kita masukkan tanggal dan nomor fakturnya, keterangannya kita masukkan kepada siapa kita jual. Di sini kepada toko Frostora. Di sini kita masukkan toko Frostora. Oke, di sini kita jual. Yang pertama, nilai penjualannya adalah 92.676. Ini kita masukkan ke sisi kredit kolom merchandise, sales of merchandise. Dan beban angkutnya itu 200.000 atau freight-nya. Kita masukkan ke kolom freight. Kemudian nilai penjualan dan harga beban angkut penjualan ini atau beban angkut pengantaran barang yang dijual ini kita jumlahkan, kita masukkan di sisi debit kolom akun receivable menjadi piutang.
Otomatis jumlah pembelian dengan beban angkut ini akan jadi piutang kita. Itu yang pertama ya, pencatatan untuk nilai penjualannya. Yang kedua, adanya penjualan kredit ini otomatis akan menimbulkan piutang dagang. Nah, di sini piutang muncul 92.876.000. Nah, munculnya piutang dari transaksi penjualan secara kredit ini akan kita catat di buku besar pembantu piutang. Kita lihat di sini kita jual dari toko Frostora ya. Berarti di sini kita masuk ke buku besarnya Frostora. Kita masukkan tanggal 7, keterangannya tadi piutang muncul di sales jurnal ya. Lalu keterangannya di sini refnya SC. Nah, di sales jurnal tadi piutang ada di sisi sebelah kredit. Sebelah debit ya. Ya, nilainya adalah 92 juta sekian. Ini kita masukkan di kolom posting ya di buku besar pembantu di sisi debit. Seperti ini. Kemudian kita masuk ke kolom saldo. Sebelumnya ada saldo piutang 138.750. Di tanggal 7 itu muncul piutang kembali 92 juta. Sehingga karena debit ketemu debit ini kita jumlahkan. Kita jumlahkan, letakkan di bawahnya sebagai saldo piutang per tanggal 7 sekarang menjadi 231.626.000. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga, adanya penjualan kredit ini otomatis berpengaruh kepada persediaan barang dagang kita. Nah, persediaan barang dagang kita yang berkurang akibat penjualan ini kan kita catat di atau akan kita catat di kartu persediaan. Cara pencatatannya sama seperti tadi ya, kita masukkan tanggal dan nomor buktinya, keterangannya adalah penjualan. Oke, karena ini adalah penjualan, maka kita akan catat atau kita masuk ke kolom out ini. Kolom out. Di sini untuk kulkas E537 kita menjual 21 unit. Dengan harga pokok barang yang dijual ya, untuk kolom out atau price di kolom out itu mengambil price di kolom balance. Di sini kita lihat harga pokoknya adalah 1.940. Maka ini kita masukkan ke sini sebagai harga pokok. Ya, jadi sekali lagi untuk menentukan price di kolom out itu mengambil price di kolom balance. Di sini kita lihat price-nya adalah 1.940. Maka di sini kita samakan. Lalu kita jumlahkan total jumlah barang yang yang dijual dengan harga pokok barangnya. Di sini ketemu nilai 40.740. Oke, itu yang untuk kulkas E53. Sekarang kita masuk ke kartu persediaan kulkas E821. Caranya sama seperti tadi, kita masukkan tanggal dan keterangannya. Lalu karena ini penjualan, kita masuk ke kolom out. Oke, untuk kulkas E8, di situ kita menjual 18 unit. Dengan harga pokok barang yang kita jual itu adalah 2.417.000. Sehingga total harga pokok dari 18 unit ini totalnya adalah 43.506.000. Ini total dari jumlah barang dikalikan dengan harga pokoknya. Nah, dari pencatatan di kartu persediaan di sini kita dapat informasi atau mendapatkan harga pokok untuk 18 unit dan harga pokok untuk 21 unit. Nah, total harga pokok ini dari barang yang dijual 21 unit dan 18 unit ini, harga pokoknya ini kita jumlahkan. 40.740 ditambah dan dengan 43.506.000. Total ini kita akan masukkan atau kita catat di sales jurnal. Kita masukkan ke kolom cost of goods sold. Ya, di sisi debit dan kolom merchandise inventory di sisi kredit. Nilainya sama 84.246. Nah, seperti itu ya pencatatan jika ada transaksi penjualan secara kredit. Kita catat yang pertama tadi di sales journal, kemudian yang kedua kita masukkan piutang yang muncul di buku besar pembantu piutang, dan kita catat di kartu persediaan untuk mencatat berkurangnya persediaan barang kita. Kita lanjut dokumen nomor 7. Di dokumen nomor 7, di sini ada nota kredit. Nota kredit itu adalah bukti transaksi retur. Kalau kita cermati di sini, ini adalah retur barang dari barang yang kita jual tanggal 7 ini. Jadi tanggal 7 ini kita jual, kemudian di tanggal 8 ada pengembalian barang yang kita jual dari toko Frostora ini. Nah, adanya
transaksi retur penjualan ini, yang pertama ini akan kita catat di jurnal umum, ya, di general jurnal. Caranya kita masukkan tanggal dan nomor buktinya, lalu kita masukkan jurnal untuk mencatat adanya retur barang ini. Nah, jurnal untuk mencatat adanya retur itu adalah sales retur pada akun receivable. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi jurnal untuk mencatat adanya retur penjualan itu adalah sales retur pada akun receivable. Nah, untuk ref di general journal ini kita masukkan kode akun dari kedua akun ini. Nah, nilainya kita lihat masukkan nilai returnya di sini adalah totalnya adalah 4.793. Maka kita masukkan ke sini di sisi debit dan di sisi kredit. Yaitu mencatat pertama jika ada retur. Yang kedua, adanya retur penjualan itu otomatis akan mempengaruhi berkurangnya piutang dagang atas nama PT Frostora, sehingga berkurangnya piutang atas nama Frostora ini kita catat di buku besar pembantu piutang ini atas nama toko Frostora. Oke, kita masukkan tanggalnya tadi, retur ini dicatat di general jurnal ya, di jurnal umum sehingga kita masukkan. Nah, di general jurnal tadi muncul piutang ada di sisi kredit 4.793, sehingga di sini kita masukkan untuk di kolom posting di sisi sebelah kredit seperti ini. Nah, setelah itu baru kita perhitungkan dengan saldo piutang sebelumnya. Sebelumnya ada piutang 231 juta sekian. Lalu ada posting dari jurnal umum itu di sebelah kredit 4 juta sekian. Oke, debit ketemu kredit, maka ini kita kurangkan. Nah, sekarang saldonya berkurang menjadi 226.833.000 rupiah. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, adanya retur penjualan atau pengembalian barang yang kita jual, itu pun otomatis berpengaruh terhadap persediaan barang dagang kita. Oke. Nah, di sini di kartu persediaan yang pertama cara mencatatnya kita masukkan tanggalnya, lalu nomornya. Karena ini adalah retur penjualan, maka kita masuk ke kolom out ya, di mana kolom out itu khusus untuk mencatat adanya penjualan dan retur penjualan. Nah, proses pemasukan nilainya di sini perbedaan dengan penjualan karena di sini ada retur 1 unit, maka pencatatannya adalah kita gunakan tanda min. Ya, karena ada pengambilan barang satu, maka otomatis akan mengurangi penjualan tanggal 7 tadi, mengurangi satu. Oke, harga pokok barang yang diretur adalah otomatis 1.940 karena barang ini yang diretur. Dan nilainya total harga pokok barang retur adalah 1.940. Lalu selanjutnya kita masuk ke persediaannya seperti ini. Oh, tadi yang penjualan belum kita kalkulasi dengan persediaannya, dengan saldo. Oke, tadi untuk penjualan tanggal 7 kita hitung dulu ya di sini. Tadi lupa tadi tidak dicatat ya. 69 dijual 21, maka sekarang persediaan per tanggal 7 adalah 48 dengan harga pokoknya 1.940, nilainya per tanggal 7 adalah 93.120. Lalu tanggal 8 ada retur 1 unit. Nah, karena ada retur, otomatis ada pengembalian barang, berarti barang kita jadi bertambah karena ada pengembalian barang yang kita jual. Jadi barang yang kita jual balik lagi ke kita, maka persediaan kita menjadi bertambah 49 unit. Ya. Walaupun di sini tandanya min, tetapi di kolom saldo tetap persediaan kita bertambah, ya, seperti itu. Oke, harga pokoknya masih sama, kita turunkan sehingga nilai persediaan untuk 49 unit adalah 95.060.000 rupiah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, untuk tanggal 7 tadi juga sama ya, belum kita akumulasi dengan saldo. 72 tadi dijual 18, persediaan per tanggal 7 tadi 54, harga pokoknya 2 juta sekian, total nilai persediaan adalah 130 juta. Oke, baru sekarang kita masukkan transaksi yang tanggal 8 ini untuk retur. Kita masukkan sama seperti di atas tadi, tanggal 8, NK retur penjualan. Oke, karena retur kita masuk ke kolom out di sini. Oke, sama ada satu retur, ya, retur 1 di sini, min 1 dengan harga pokok barang yang diretur, berarti yang ini kita masukkan, totalnya adalah kita masukkan ke sini.
Ya, seperti itu. Baru kita akumulasi dengan saldo persediaan sebelumnya. Sebelumnya ada 54, lalu ada pengembalian barang satu, berarti bertambah ya persediaan kita, karena kita terima barang lagi. Dan harga pokoknya masih sama, sehingga nilai persediaan kita sekarang menjadi 132.935 untuk kulkas E821. Nah, muncul di sini total harga pokok barang yang diretur. Nah, harga pokok barang yang diretur di sini ini akan kita catat di jurnal umum dengan jurnal merchandise inventory di sisi debit dan cost of goods sold di sisi kredit. Nah, seperti itu. Nilainya itu adalah jumlah dari harga pokok barang satu unit E35 dan satu unit E38 ini. Kita jumlahkan 1.940 ditambah dengan 2.417. Kita masukkan di sisi debit dan sisi kredit. Seperti itu. Oke, di bawah kita masukkan keterangan toko Frostora. Ini untuk menjelaskan bahwa ini adalah retur dari toko Frostora. Seperti itu. Oke, jadi agak panjang ya jika ada retur penjualan ya. Tadi kita catat di jurnal umum untuk mencatat nilai penjualannya, lalu kita catat di buku besar pembantu piutang untuk mencatat berkurangnya nilai piutang, lalu yang terakhir kita catat di kartu persediaan untuk mencatat bertambahnya persediaan barang dagang kita dari adanya retur penjualan ini. Lanjut ke dokumen nomor 8. Ada voucher kas kecil. Ya. Kalau voucher itu berarti pengeluaran kas kecil. Maka akan kita catat di jurnal petty cash. Caranya kita masukkan tanggal, nomor buktinya, ya, dan keterangannya untuk pembayaran listrik bulan November ya, PLN dan Pamjaya. Oke, di sini kita mengeluarkan kas kecil, ya, kita mengeluarkan kas kecil adalah 1 juta. Nah, 1 juta dikeluarkan ini untuk pembayaran listrik 600.000 ya. Pembayaran air 400.000 untuk bulan November. Ini kita gunakan akun accurate expense atau utang beban karena yang kita bayar bulan November. Kita ada di bulan Desember. Jadi membayar bulan kemarin sehingga statusnya membayar utang beban. Oke, kode akun dan jumlahnya di sini menyesuaikan jumlahnya 1 juta sama dengan jumlah yang langsung kita keluarkan. Lanjut ke dokumen nomor 9. Oke, ada voucher kembali. Oke, masih di petty cash berarti ya. Kita masukkan tanggal, di sini keterangannya untuk membeli bensin. Berarti untuk membeli bensin kendaraan. Oke. Lalu di sini kita mengeluarkan kas 450 untuk pembelian operasional ya. Ini akan kita masuk ke operasional lain-lain atau other operating expense atau biaya atau beban operasional lain-lain. Ya. Lalu kode akunnya untuk order sendiri adalah 61109. Totalnya tentunya sama dengan jumlah kas yang kita keluarkan yaitu 450.000. Seperti itu. Lanjut dokumen nomor 10. Kembali ada faktur ya. Kodnya perusahaan kita. Ini adalah penjualan secara kredit. Oke, penjualan kredit ini yang pertama kita catat di sales journal terlebih dahulu untuk mencatat nilai penjualannya. Kita masukkan tanggal dan nomor buktinya di situ ya. Di sini nomornya adalah 02SC. Di sini kita jual kepada toko Sejuk Abadi. Dengan total penjualan adalah 61 juta. Ya, 61 juta ini kita masukkan di sales of merchandise untuk nilai pembeliannya. Dan beban angkut 150 kita masukkan di freight collected atau di beban angkut penjualan. Nah, total sales atau total pembelian dan total beban angkut ini kita jumlahkan, kita masukkan di sisi debit kolom akun receivable. Karena otomatis ini akan menjadi piutang dagang kita. Ya, jadi total pembelian dan beban angkut otomatis akan jadi piutang dagang kita. Oke, munculnya piutang dari transaksi penjualan kredit ini pun akan kita catat di buku besar pembantu piutang atas nama toko Sejuk Abadi ini. Jadi berarti yang ini. Oke, kita masukkan tanggalnya. Tadi munculnya piutang kita catat di sales journal. Ya, di sini otomatis SC. Di sales journal tadi piutang ada di sisi sebelah debit. Oke, 61 juta 375. Kita masukkan di sini di sisi debit di kolom posting ya. Kita masukkan di sisi debit kolom posting. Lalu kemudian kita jumlahkan dengan saldo. Sebelumnya ada saldo piutang 106.560.000 dan tanggal 11 kembali muncul piutang. Oke, karena debit ketemu debit ini kita jumlahkan
letakkan di bawahnya untuk jadi saldo per tanggal 11 Desember ini. Atas nama Toko Sejuk Abadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, seperti tadi, penjualan kredit otomatis akan berpengaruh pada persediaan barang dagangan kita. Oke, kita mulai dari kulkas E5. Di sini kita menjual 10 unit. Kita masukkan dulu di sini tanggal, nomor bukti dan keterangannya. Ini yang di atas tadi retur ya, jangan lupa masukkan retur. Oke, karena penjualan, maka kembali lagi masuk ke kolom out. Untuk kulkas E5 itu 10 unit kita jual dengan harga pokok barang yang kita jual ini kita lihat di kolom price. Ini harga pokoknya adalah 1.940.000 sehingga total harga pokok untuk 10 unit itu adalah 19.400.000. Lalu kita masuk ke kolom balance. Kita akumulasi, sebelumnya ada 49 unit, lalu dijual 10. Maka sekarang persediaan kita berkurang menjadi 39. Dengan harga pokok masih tetap, nilai persediaan kita sekarang menjadi 75.660. Oke, masuk ke ke kartu kulkas E8. Kita masukkan tanggal, nomor bukti dan keterangannya. Lalu kita masuk ke kolom out. Oke, di sini untuk kulkas E8 kita sama menjual kita menjual 15 unit ya. Kita menjual 15 unit dengan harga pokok barang, kita ambil dari sini, kita masukkan ke kolom price ini. Sehingga total harga pokok untuk 15 unit itu adalah 36 juta sekian. Lalu kita masuk kolom saldo persediaannya, sebelumnya ada 55 unit, dijual 15, maka sekarang persediaan kita menjadi 40 unit. Dengan harga pokok dan nilai persediaan itu masing-masing 2.417, nilai persediaan kita sekarang menjadi 96.680.000 rupiah. Oke, itu dokumen untuk penjualan secara kredit. Lanjut dokumen selanjutnya nomor 11, kembali ada faktur, tetapi kopnya perusahaan orang lain. Ini artinya adalah pembelian secara kredit. Oke, kita masuk ke purchase journal. Oke, di sini kita membeli kepada PT Pendingin Makmur ya. Kita masukkan tanggal, nomor bukti dan keterangannya. Di sini kita membeli total pembelian adalah 98 juta. 748.000. Ini kita masukkan di kolom debit dan kredit untuk merchandise dan akun payable-nya. Setelah itu, kita akan masuk ke buku besar pembantu utang karena adanya pembelian kredit ini pun berpengaruh kepada utang dagang kita. Nah, di sini kita membeli dari Pendingin Makmur di sini berarti ya. Oke, kita masukkan tanggal. Nah, tadi munculnya utang dicatat di purchase journal. Nanti kita masukkan purchase. Di sini PJ ya. Di purchase journal, tadi utang dagang atau compatible muncul di sisi sebelah kredit. Nilainya 98.748.000 ya di sini. Nah, yang ini muncul di sisi sebelah kredit, maka di kolom posting buku besar pembantu utang itu masukkan di sisi kredit. Lalu kita akumulasi dengan saldo sebelumnya. Sebelumnya sudah tidak ada utang, maka otomatis transaksi pembelian tanggal 13 ini akan menjadi saldo utang terbaru untuk kita kepada PT Pendingin Makmur. Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga, munculnya transaksi pembelian kredit otomatis akan berpengaruh kepada persediaan barang dagang kita. Jadi adanya pembelian otomatis akan menambah persediaan kita. Kita masukkan tanggal, nomor bukti dan keterangannya. Karena ini transaksi pembelian kita masuk kolom in. Di sini untuk kulkas E5 kita membeli 21 unit. Oke, nilai pembeliannya, price-nya itu diambil dari dokumen, yaitu 1.940. Dan kemudian kita jumlahkan total pembelian 40.740.000. Setelah itu kita masuk ke kolom saldo. Nah, sebelumnya ada saldo 39. Lalu kita membeli barang 21 sehingga persediaan kita pasti bertambah menjadi 60 unit. Dan harga pokoknya masih sama. Sekarang nilai persediaan kita menjadi 116.400.000 untuk kulkas E5. Oke, sekarang kita masuk ke kulkas E8. Kita masukkan tanggal, nomor bukti dan keterangannya. Oke, untuk kulkas tipe E8 kita membeli 24 unit. Harga pembelian di sini adalah 2.417. Sehingga total nilai pembeliannya adalah 58.008.000. Lalu kita masuk ke kolom saldo atau kolom balance. Sebelumnya ada 40 unit,
kita membeli 24, maka presiden kita bertambah menjadi 64 unit. Dengan harga pokok masih sama, dan nilai presiden kita sekarang menjadi Rp154.688.000. Itu adanya pembelian barang secara kredit. Lanjut ke dokumen nomor 12. Kembali ada faktur. Kopnya perusahaan kita. Berarti ini adalah transaksi penjualan kredit. Oke, yang pertama kita masuk ke sales untuk mencatat nilai penjualannya. Kita masukkan tanggal, nomor bukti dan keterangannya. Di sini kita menjual kepada toko Kulivi. Oke, dengan total pembeliannya adalah 100.128.000 ya, total pembeliannya kita masukkan ke kolom Merchandise. Di sini 100.128.000, beban angkutnya 220 kita masukkan ke sini sehingga kita jumlahkan, jumlahnya kita masukkan ke kolom akun receivable di sisi debit sini. Nah, oke, selanjutnya dari penjualan kredit ini otomatis menimbulkan atau memunculkan piutang dagang. Maka kita catat di buku besar pembantu piutang. Di sini kita menjual kepada toko Kulivi, berarti kita masuk buku besarnya toko Kulivi. Oke, kita masukkan tanggalnya. Tadi piutang dicatat di sales journal dengan kode SC. Di sales journal tadi piutang muncul di sisi debit ya, 100 juta. Nah, di sini 100 juta 348. Maka di buku besar pembantu piutang kita akan posting di sisi debit seperti ini. Lalu setelah itu kita jumlahkan dengan saldo sebelumnya. Sebelumnya ada saldo debit 159.840, lalu muncul kembali piutang tanggal 14. Makanya di sini di sisi debit. Oke, karena debit ketemu debit, kita jumlahkan, saldonya kita letakkan di bawah. Nah, saldo kepada toko Kulivi atau piutang, piutang toko Kulivi sekarang menjadi Rp260.188.000. Itu yang kedua. Yang ketiga, sekali lagi penjualan kredit ini pun pasti berdampak pada persediaan kita atau berkurangnya persediaan kita. Kita masukkan tanggal, nomor bukti dan keterangannya. Lalu kemudian karena ini penjualan maka kita masuk ke kolom out ya. Oke, untuk tanggal 14 penjualan kepada Kuliv ini kita menjual 22 unit untuk yang kulkas E5. Oke, harga pokok barang kita ambil dari price di kolom balance yaitu 1.940, sehingga total harga pokok untuk 22 unit adalah Rp42.680.000. Lalu kita masuk kolom saldo persediaan, sebelumnya ada 60 unit dijual 22, maka persediaan kita sekarang berkurang menjadi 38 unit dengan harga pokok masih sama sehingga nilai persediaan kita sekarang menjadi Rp73.720.000. Itu untuk yang kulkas E5. Sekarang kita masuk kartu persediaan E8. Nah, kita masukkan sama seperti tadi. Oke, karena penjualan kita masuk ke kolom out ya. Di sini kita jual untuk E8 20 unit. Nah, dengan harga pokok masih sama dengan sebelumnya yaitu 2.417.000 sehingga total harga pokok untuk 20 unit adalah 48.340. Masuk ke balance atau saldo. Sebelumnya ada saldo persediaan 64 dijual 20, sekarang menjadi 44 unit dengan harga pokok masih sama sehingga nilai persediaan kita sekarang menjadi Rp106.348.000. Oke, itu dokumen nomor 12 ya. Masuk dokumen nomor 13. Oke, ada bukti kas masuk ya dari pelunasan piutang. Oke, adanya bukti kas masuk dari perusahaan piutang. Ini yang kita catat yang pertama di case receipt journal ya. Oke, kita masukkan tanggalnya, tanggal 15 ya. Nomor buktinya adalah 02 BKM. Deskripsinya kita menerima dari toko Frostora. Oke, di sini kita menerima 86 juta. Maka otomatis kita akan langsung masukkan di kolom debit sisi debit kolom casing bank. Ya, di sini total piutang ini adalah untuk pelunasan tanggal 7 Desember. Ya, tanggal 7 Desember ada termin. Jadi tanggal 7 ke tanggal 15 berarti ada potongan ya. Karena terminnya 2/10 ya. Pelunasan kurang dari 10 hari, maka dapat potongan 2%.
Nah, untuk mengetahui berapa nilai piutang dari piutang dari toko Frostora ini berapa? Kita lihat di transaksi tanggal 7 karena di sini transaksi yang dulu sini adalah tanggal 7 Desember. Oh, berarti tidak ada potongan ya. Karena di sini tanggal 7. Tan, 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 tan. Tanggal 7 Desember dilunasi tanggal 15. Oh, Desember. Ada sales diskon kah di sini? 86 juta. Oh, di sini tanggal 7 Desember ya. Tanggal 7 Desember berarti ya kita lihat transaksi tanggal 7. Oke, kita lihat transaksi tanggal 7 untuk penjualan kepada toko Frosna. Berarti yang ini ya. Oke, kita lihat bahwa untuk transaksi tanggal 7 dijual kepada toko Frostora, ini nilainya piutangnya 92 ya. Tanggal 7. Oh, nilainya 92 juta. Oke. Namun di sini ada retur. Di tanggal 8-nya ada retur 4.793 sehingga coba kita kurangkan 92 juta dikurangi dengan 4.793. Maka setelah saya hitung di sini nilai piutangnya adalah 88 juta 83.000. Ya, silakan di cross check kembali. Jadi penjualan tanggal 7 itu 92 juta dikurangi dengan retur tanggal 8 4.793. Nah, setelah saya hitung itu dapat 88 juta 83.000. Seperti itu. Itu nilai piutangnya. Nah, sekarang kita masuk ke transaksi penerimaan tadi tanggal berapa tadi? Tanggal 15 ya. Nah, ini tanggal 15 ya. Ada termin 2% dari nilai piutang. Tanggal 7 kita jual barang, tanggal 15 kita menerima pelunasan. Berarti belum ada 10 hari. Maka kita hitung di sini. Kita coba hitung 2% dari 2% dari oke, 2% dari nilai piutangnya ini. Nah, didapat 1.761.660. Nah, nilai potongan ini kita masukkan di kolom debit, sisi debit kolom order dengan slash diskon. Kode akunnya 4 masih sama ya. Nilainya adalah 1.761.661 nih. Seperti itu. Nah, itu untuk pelunasan tanggal 7 ya. Oke, itu pertama untuk pelunasan piutang yang saya catat di cash receipt. Yang kedua, adanya pelunasan piutang ini otomatis akan berpengaruh pada piutangnya atau buku besar pembantu piutangnya toko Frostora. Kita masuk ke subsidiary ledger for receivable toko Frostora. Berarti yang ini. Oke, kita masukkan tanggal 15-nya. Oke, untuk deskripsinya kita masukkan tadi berkurangnya piutang dicatat di cash receipt. Di sini CRJ di cash receipt tadi piutang muncul di sisi sebelah kredit ya, karena ada pelunasan. Oke, muncul di sisi sebelah kredit nih. Total piutang yang dilunasi adalah 88.083.000. Kita masukkan di sini di buku besar piutang di sisi kredit. 88.083.000. Lalu kita perhitungkan dengan saldo piutang sebelumnya. Sebelumnya ada saldo piutang 22.6.833, lalu tanggal 15 ini ada pelunasan sehingga beda kolom. Kalau beda kolom berarti dikurangkan. Sekarang piutangnya kepada Frostora atau Frostora punya utang ke kita menjadi 138.750.000. Itu transaksi nomor 13. Lanjut ke dokumen nomor 14 ada voucher. Oke, voucher itu pengeluaran kas kecil. Ini akan kita catat di petty cash. Oke, kita masukkan tanggal, nomor, dan keterangannya. Di sini keterangannya untuk membayar internet ya, untuk pembayaran tagihan internet. Oke, di sini kita mengeluarkan 400.000 petty cash. 400.000. Oke, untuk pembayaran internet ini kita akan gunakan akun internet, electricity, and water expense. Kode akunnya adalah 61101, totalnya Rp400.000. Itu untuk petty cash. Lanjut dokumen nomor 15. Ada bukti kas keluar. Ini pelunasan utang dagang. Oke, adanya bukti kas keluar untuk bayar utang kita masuk ke
cash payment journal. Oke, yang pertama kita catat dulu tanggal dan nomor bukti serta kepada siapa kita membayar. Di sini kita membayar kepada Dingin Sejuk ya. Nah, deskripsinya kita buat Dingin Sejuk. Oke, di sini kita mengeluarkan kas 23 juta. 213 juta 120. Kita masuk ke kredit, kita masukkan di cash in bank. Oke, nilai ini otomatis akan mengurangi nilai utang dagang dari kepada pada PT dengan sejuk. Nah, karena kita pelunasan utang, maka di sisi debit kita masuk ke akun payable di sini. Ya, jadi jumlah kas ini karena dikeluarkan untuk bayar utang dagang, maka masuk ke kolom akun payable. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, adanya pelunasan utang ini otomatis akan berdampak pada berkurangnya utang dagang kita kepada PT Dingin Sejuk. Maka ini akan kita catat di buku besar pembantu utang atau subsidiary ledger akun payable ini. Oke, kita masuk ke PT Dingin Sejuk. Berarti yang mana nih? Pendingin makmur, dingin sejuk. Berarti yang ini, yang pertama. Oke, kita masukkan tanggalnya, lalu deskripsinya adalah tadi berkurangnya utang dicatat di cash payment journal. Ya, di sini refnya adalah inisial dari jurnal ini. Di cash payment tadi utang muncul di sisi sebelah debit. Nah, 213 juta ini muncul di sisi debit. Lalu kemudian kita masuk ke sini ke kolom saldo. Sebelumnya ada saldo utang 213 juta. Lalu di tanggal 19 dibayar utangnya jumlah utang ini. Sehingga karena ada pembayaran maka otomatis kredit dan debitnya kolomnya di sini berbeda. Nah, maka kita kurangkan sehingga per tanggal 19 utang kita kepada PT Dingin Sejuk lunas berarti. Karena ada pelunasan di tanggal 19 ini. Yaitu pelunasan utang ya untuk mengidentifikasi keuangan. Lanjut dokumen nomor 16 ada faktur kembali. Ini adalah faktur penjualan karena kopinya perusahaan kita ya penjualan kredit. Karena penjualan kredit kita pertama masuk ke sales journal. Oke. Sales journal kita masukkan tanggal, nomor bukti dan tokonya kita menjual kepada toko Artik ya. Artik di sini kita menjual 17 dan 20 totalnya adalah 89 juta. Ini kita masukkan di sales of merchandise ya. Lalu beban angkutnya 270 ini kita masukkan di kolom freight collected. Lalu sales dan freight ini kita jumlahkan, kita masukkan ke sisi debit kolom akun receivable seperti ini. Nah, lanjut, kemudian setelah kita catat di jurnal penjualan, yang selanjutnya kita akan masuk ke buku besar pembantu piutang untuk mencatat munculnya piutang dagang ini. Eh, kita masuk ya, ini. Kita masuk ke subsidi ledger akun receivable. Kita cari buku besar atas nama toko Arcik. Nah, berarti yang ini ya, Arcik ya. Kita masukkan tanggalnya. Oke, tadi piutang dicatat di slash jurnal. Di sini otomatis kodenya SC. Di slash jurnal tadi piutang dicatat atau receivable ada di sisi sebelah debit. Nilainya 89 juta. Oke, maka kita masuk ke sini 89 juta. Kemudian kita masuk ke saldo. Sebelumnya sudah tidak ada saldo, maka otomatis ini kan jadi saldo piutang kita terbaru. Seperti itu, ya. Oke, setelah itu baru kita masuk ke kartu persediaan. Karena adanya penjualan pasti akan berpengaruh ke persediaan dagang kita. Kita mulai dari kulkas E53. Di sini untuk kulkas E53, kita masukkan dulu tanggalnya tanggal 20, nomornya 04 SC, keterangannya penjualan. Karena penjualan kita masuk kolom out ya. Oke, di sini untuk ini kita menjual 17 untuk yang kulkas E5 dengan harga pokok barang yang kita jual. Di sini kita lihat adalah 1.940 sehingga total harga pokok untuk 17 unit adalah 32 juta. Lalu kita perhitungkan dengan saldo. Sebelumnya ada saldo persediaan 38 dijual 17, maka persediaan kita berkurang menjadi 21 item ya atau 21 unit. Harga pokoknya masih sama, nilai persediaan kita sekarang berkurang menjadi 40.740. Lanjut ke kulkas E8 ya.
Keterangannya kita masukkan sama seperti tadi. Kita masuk kolom out. Oke, di sini untuk kulkas L8 kita menjual 20 unit. Harga pokok barangnya kita ambil dari sini. Kita masukkan ke sini. Lalu kita jumlahkan, kita total di sini harga pokok untuk 20 unit adalah 48.340. Lalu kita masuk kolom saldo persediaan. Sebelumnya ada 44 dijual 20, sekarang menjadi 24. Harga pokoknya masih sama. Nilai persediaan kita sekarang menjadi 58.008.000 rupiah. Nah, dari sini kita mendapatkan harga pokok barang untuk 20 unit dan harga pokok untuk yang 17 unit. Kita jumlahkan harga pokok untuk yang 17 unit ini dengan yang 20 unit ini kita jumlahkan. Setelah kita jumlahkan, kita masukkan ke sales journal, dimasukkan di sisi cost of goods sold dan inventory ini atau merchandise inventory. Nah, seperti ini. Oh, yang di atas ini belum kita cari ya. Untuk yang ini. Ini harusnya kita masukkan tadi. Lupa tadi ya. Untuk yang toko sejuk. Kita lihat toko sejuk. Tadi kelupaan belum dicatat tadi untuk toko sejuk ya. Tanggal berapa tadi transaksi? Transaksi tanggal berapa tadi? Sales jurnal. Transaksi yang belum ini tanggal 11 dan tanggal 14 ya. Transaksi tanggal 11 dan tanggal 14. Oke, di tanggal 11 kalian jumlahkan saja yang ini. Kalian jumlahkan saja. Berarti yang ini ya. Yang 15 unit ini ditambah dengan yang 10 unit ini. Kalian jumlahkan, kalian masukkan ke sini. Kelupaan tadi ya. Kita masukkan di sini dan di sini. Dan yang terakhir yang tanggal 14 ini untuk toko Kulivi tanggal 14 ya, transaksi tanggal 14 di sini kita lihat berarti yang ini penjualan tanggal 14 berarti yang 22 unit ini harga pokok yang 22 unit ini ditambah dengan harga pokok yang 20 unit ini. Kita jumlahkan, lalu kalian masukkan ke sini, ke kolom cost of goods sold di sisi debit dan kolom merchandise inventory di sisi kredit. Nah, tadi kelupaan ya. Oke, seperti itu. Oke, lanjut ke dokumen nomor 17. Ya, nomor 17 ada bukti kas masuk. Oke, ada bukti kas masuk. Keterangannya pelunasan piutang. Oke, adanya pelunasan piutang ini kita catat di cash receipt ya. Cash receipt jurnal. Oke, kita masukkan di sini tanggal, kita masuk nomor 03 BKM. Di sini kita menerima dari Kulivi atau toko Kulivi. Jumlah kas yang kita terima adalah 159 juta 840. Di sini ada ketentuan termin ya 2/10. Piutang yang di Indonesia adalah tanggal 30 November. Sekarang tanggal 21 Desember. Berarti tidak ada potongan, otomatis piutang kita pun pasti nilainya juga sama ini. Nah, nilainya ini 159.840. Untuk meyakinkan bisa kalian cek di atas di daftar saldo piutang apakah jumlah piutangnya segini ya. Oke, seperti itu. Tapi saya yakin sudah sama ini. Lalu adanya pelunasan piutang ini pun akan berdampak pada berkurangnya piutang atas nama toko Kulivi. Maka kita masuk ke buku besar pembantu piutang toko Kulivi di sini. Oke, kita masukkan tanggalnya. Tadi piutang dicatat atau berkurangnya piutang dicatat di cash receipt. Di sini CRJ, di cash receipt tadi piutang ada di sisi sebelah kredit, yaitu 159 juta ini. Ini muncul di sisi kredit. Lalu kemudian kita masuk ke kolom balance, kita akumulasi dengan saldo sebelumnya. Sebelumnya saldo piutang 260, 188.000, lalu ada pelunasan tanggal 21, makanya di sini ada di sisi kredit, maka ini kita jumlahkan, kita kurangkan ini. Nah, saldo sekarang piutang atas nama Kulivi menjadi 100.348.000 rupiah. Oke, seperti itu. Lanjut dokumen 18. Ada faktur kopnya orang lain. Berarti ini adalah transaksi pembelian kredit. Oke, transaksi pembelian kredit. Ini yang pertama kita masuk ke purchase journal. Kita masukkan dulu tanggal, nomornya, lalu kita membeli kepada siapa di sini. Oke, di sini kita beli kepada Dingin Sejuk. Oke, di sini total pembeliannya adalah 134.590. Total ini kita masukkan di kolom debit dan kredit untuk merchandise dan akun payable. Nah, kemudian yang kedua, adanya pembelian kredit otomatis akan berdampak pada bertambahnya utang dagang kita.
Maka kita catat di buku besar pembantu utang atau subsidi ledger account payable. Ini dingin sejuk, berarti yang ini. Kita masukkan tanggalnya. Oke, bertambahnya utang tadi ini kita catat di purchase journal. Ya, di sini PJ. Lalu di purchase journal tadi utang dagang muncul di sisi sebelah debit ya. Maka kita catat di sisi debit tuh, debit 134 juta. Maka di sini kita posting di sisi sebelah debit. Kredit, sorry. Sebelah kredit ya. Nah, karena sebelumnya sudah tidak ada utang, maka otomatis ini akan jadi utang dagang atau saldo utang dagang kita. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, kita akan masuk ke kartu persediaan karena otomatis pembelian ini berpengaruh kepada persediaan barang dagang kita. Kita masukkan tanggal, nomor, dan keterangannya ya. Tanggal 22, 92 di sini, DS. Karena pembelian kita masuk ke kolom in. Untuk kulkas E5, ini kita membeli 32 unit dengan harga pembelian di sini adalah 1.940.000 sehingga total pembelian adalah 62.080.000 rupiah. Oke, sekarang kita masuk ke kolom saldo. Sebelumnya ada 21 unit, lalu ada pembelian lagi 32, maka sekarang persediaan kita menjadi 53 unit dengan harga pokok masih sama dan nilai persediaan kita sekarang per tanggal 22 adalah 102.820.000 rupiah. Oke, itu untuk yang kulkas E5. Sekarang kita masuk ke kulkas E8. Oke, masih pembelian kita masuk kolom in ya. Di situ untuk E8 ada 30 unit barang yang kita beli. Oke, nilai pembeliannya atau harganya adalah 2.417 sehingga total pembelian kita adalah 72.510. Oke, kita masuk ke sini ke kolom persediaan atau saldo. Sebelumnya ada 24, beli lagi 30, sekarang 54. Oke, dengan harga pokok masih sama, sehingga nilai persediaan kita sekarang menjadi 130.518.000 rupiah. Oke, itu transaksi nomor 18. Sekarang kita masuk dokumen nomor 19. Ada nota debit. Nota debit atau nota kredit itu adalah sama-sama retur. Bedanya kalau retur pembelian itu kita menggunakan nota debit, kalau retur penjualan kita gunakan nota kredit. Nah, kalau kita perhatikan ini adalah transaksi retur pembelian dari barang yang kita beli tanggal 22 ini. Jadi dokumen nomor 18 itu kita beli barang kepada PT Dingin Sejuk. Tanggal berikutnya, tanggal 23, setelah barang kita terima, ternyata ada barang yang rusak. Ya. Satu unit untuk kulkas E5 dan satu unit untuk kulkas E8. Nah, adanya retur pembelian yang pertama, ini akan kita catat di jurnal umum. Ya, kita masukkan tanggalnya dulu, tanggal, nomor buktinya. Oke, jurnal untuk mencatat adanya retur pembelian ini, jurnalnya adalah akun payable ada di sisi debit, merchandise inventory ada di sisi kredit, seperti itu. Lalu kita masukkan kodenya, lalu kita masukkan jumlah returnya di sini. Di sini total returnya adalah 4.357. Kita masukkan di sisi debit dan kredit di sini. Nah, oke, selesai ya. Nah, setelah itu adanya retur pembelian otomatis akan mempengaruhi utang dagang kita kepada PT Dingin ya, akan berkurang. Nah, berkurangnya utang dagang itu kita catat di buku besar pembantu utang atau subsidiary ledger account payable sini. Kepada Dingin Sejuk berarti di sini. Oke, tanggalnya tanggal 23 ya. Subsidiary ledger account payable tanggal 23. Lalu tadi berkurangnya utang dagang ini muncul di jurnal umum ya, sini ya. Nah, jurnal umum ya. Nanti kita masuk ke sini. Kita masukkan di sini jurnal umum atau general jurnal ya. Ini oke, general jurnal. Ini belum sempat saya salin. Di sini GC dan di tadi muncul di sisi debit ya untuk di jurnal umum tadi. Ya, di sini berarti kita ambil yang ini. Nah, baru kita akumulasi dengan saldo sebelumnya. Sebelumnya ada saldo kredit ya, yaitu 134 juta. Lalu ada retur tanggal 23, 4 juta sekian. Berarti ini dikurangkan dengan nilai retur ini.
Nah, saldo kita sekarang menjadi 130.233.000 rupiah. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, adanya retur pembelian otomatis juga berpengaruh kepada kartu persediaan. Oke, kita masukkan tanggal 23 ini, ya, retur ini. Mestinya di sini harus ada tambah kolom lagi nih. Tanggal 23, sorry, sini ya, tanggal 23. Oke, di sini nomornya adalah 3ND. Kita masukkan di sini. Oke, di sini retur, oke, retur pembelian. Ya, di sini untuk retur pembelian adalah 1 unit untuk kulkas apa tadi? E5 ya. Berarti kita masukkan min 1. Oke, di sini harga pokoknya masih sama. Nilainya di sini karena yang diretur tadi berarti harga pokoknya masih sama nih. Totalnya berarti karena cuma satu berarti yang ini. Oke, adanya retur ini otomatis akan berdampak pada berkurangnya presiden kita. Yang sebelumnya 53, sekarang presiden kita menjadi 52 unit. Dengan harga pokok ya masih sama dengan di atasnya. Lalu total presiden kita sekarang menjadi oke, menjadi 100.880.000 rupiah. Oke, itu untuk yang kulkas E5. Sekarang kita masuk ke kulkas E8. Oke, kita sisipkan satu kolom ya untuk menambah ini karena belum sempat saya salin, ada kekeliruan ya. Kita masukkan dulu tanggalnya. Tadi tanggal 23 MDS kita masukkan ke sini sebagai keterangan. Oke, min 1 ya karena ada 1 unit ini barang. Oke, harga yang dilihat tuh harga pokoknya masih sama. Di sini totalnya otomatis sama kan cuma satu ya. Oke, sekarang kita masuk ke persediaan sebelumnya 54 karena dikembalikan satu menjadi 53. Harga pokoknya masih sama dengan di atasnya. Sekarang persediaan kita menjadi berapa ini? 128.101.000 rupiah. Oke, itu retur pembelian seperti itu. Lanjut ke dokumen nomor 20. Bukti kas keluar untuk membayar utang bank. Nah, kita masuk untuk pengurangan kas kita masuk ke cash payment. Ya, kita lihat di sini tanggal berapa nih? 24 ya, tanggal 24 dengan nomor buktinya 05 BKK. Di sini keterangannya adalah angsuran bank. Oke, angsuran bank ini kita mengeluarkan kas sebesar 33 juta. 33 juta ini digunakan untuk membayar utang bank dan bunganya. Nah, untuk utang pokoknya atau angsuran pokoknya kita gunakan akun Bank Loan ya, dengan kode akun 2210, nilainya adalah 30 juta. Nah, untuk bunganya kita gunakan akun interest expense dengan kode akun 9101, totalnya adalah 3 juta. Sehingga kalau kita jumlahkan angsuran pokok dan bunga ini sama dengan jumlah yang kita keluarkan atau kas yang kita keluarkan. Oke ya. Jadi untuk angsuran pokok, bank dan interest ini kita catat di sisi debit kolom order ya. Karena kita bukan membayar utang dagang. Kalau membayar utang dagang kita ngisi di kolom akun payable. Karena ini bukan membayar utang dagang, maka masuknya ke kolom order. Seperti itu. Oke, lanjut ke dokumen berikutnya. Dokumen nomor 21 ya. Ya, 21. Ini ada faktur kembali, faktur penjualan ya, karena kopnya sendiri berarti ini penjualan kredit. Kita akan catat di sales. Oke, kita masukkan tanggal, nomor, dan kepada siapa kita jual. Di sini kita jual kepada toko Polivi kembali. Oke, di sini kita menjual total penjualannya adalah 54 juta. Kita masukkan ke sales of merchandise dan beban angkutnya 200.000 kita masukkan ke sini. Lalu kita jumlahkan ya total penjualan dan beban angkut kita masukkan di sisi debit kolom akun receivable. Seperti itu. Lalu kemudian adanya penjualan kredit otomatis pun berdampak pada saldo piutang atas nama toko Kulivi. Kita masuk ke buku besar pembantu piutang toko Kulivi berarti yang ini. Kita masukkan tanggalnya ya, tanggal berapa nih? Tanggal 25. Oke, tadi piutang
dari Tukulif ini muncul di sales jurnal ya. Sales jurnal. Lalu kemudian di sales jurnal tadi piutang muncul di sisi sebelah debit ya. Dengan nilai di sini kita lihat sales jurnal. Nah, nilainya adalah 55 juta ini. Kemudian setelah itu kita akumulasi dengan saldo sebelumnya adalah 100 juta nilai saldo piutang. Ada piutang kembali, makanya di sini debit ketemu debit kita jumlahkan. Nah, kita jumlahkan saldo piutang atas nama Dokulivi sekarang bertambah menjadi 155.405.000. Nah, baru setelah itu, setelah kita masukkan piutang ini, kita masuk ke inventory untuk mencatat perubahan saldo persediaan. Karena otomatis penjualannya akan berpengaruh kepada persediaan barang kita. Oke, kita masukkan tanggalnya. Ini kembali ya. Ini belum saya sisipkan nih, belum saya catat ternyata. Masuk tanggal 25. Oke. Dengan kodenya adalah 05SC, ini adalah penjualan ya. Penjualan. Oke, karena penjualan kita masuk ke kolom out di sini. Oke, masuk kolom out, jumlah barang yang dijual tanggal 25 itu adalah 12 unit. Ya, 12 unit. Sorry. Dengan harga pokok barangnya kita lihat di kolom balance ya. Itu di sini sama seperti ini, totalnya menjadi 12 ini dikalikan dengan harga pokoknya. Sehingga sekarang untuk total harga pokok 12 ini adalah 23 juta sekian. Sekarang kita masuk ke kolom saldo sebelumnya. Ya, sebelumnya ada 52 unit dijual 12. Sekarang persediaan kita menjadi berapa nih? 52 dikurangi 12 menjadi 40 unit. Dengan harga pokok masih sama di atasnya. Oke, persediaan kita sekarang nilainya menjadi 77.600.000 rupiah. Oke, itu untuk yang kulkas E5. Sekarang kita masuk ke kulkas E8. Kita masukkan tanggal 25. Kodenya masih sama ya. Masih sama dengan di atasnya nih. Kita copy saja untuk mempercepat. Letakkan di sini. Oke, kita masuk ke kolom out karena penjualan. Kolom out berarti yang ini ya. Di sini untuk E8 kita menjual 11 unit. Oke, kita hitamkan dulu. Harga pokoknya kita ambil dari harga pokok di sini. Oke. Sehingga total persediaan kita, total harga pokok untuk 11 unit ini adalah 26 juta. Lalu kita masuk ke persediaan. Sebelumnya ada 53 dijual 11. Ya, sekarang persediaan kita berkurang menjadi 42 unit ya. Dengan harga pokok masih sama. Sehingga total nilai persediaan untuk 14 untuk 42 unit ini adalah 101.514.000 rupiah. Seperti itu. Oke, lanjut. Sekarang dari kartu persediaan kita mendapatkan informasi untuk 11 unit harga pokoknya adalah 26 juta dan 12 unit adalah 23 juta. Ini kita jumlahkan ya, kita masukkan ke kolom sales jurnal ini. Yaitu nilainya 49 juta 867 kita masukkan cost of sold dan kolom merchandise di sisi seperti itu. Lanjut dokumen yang selanjutnya ya. Kita jumlahkan dulu untuk memastikan ya apakah betul jumlahnya. Takutnya salah ya. Yang berarti yang 23 juta ini ditambah dengan yang 26 juta ini. Ya, ternyata 49.867.000 sama ya. Iya sama 49.867. Oke. Lanjut dokumen berikutnya nomor 22 ada nota kontan. Nota kontan itu adalah transaksi tunai. Kalau kita lihat ini adalah perusahaan kita, berarti nota kontan dengan kop perusahaan sendiri berarti transaksi penjualan secara tunai. Namanya penjualan secara tunai berarti kita langsung menerima uang. Makanya di sini kita catat di jurnal penerimaan kas atau cash receipt. Oke, kita masukkan cash receipt-nya. Di sini kita masukkan tanggalnya. Tanggal 26 ya, tanggal 26. Di sini penjualan tunai, kode nomor buktinya adalah 01 NTK. Di sini jumlah
yang kita terima nilainya adalah 4 juta ya, 4.793.000 kita masukkan di sini. Oke. Karena kita nerimanya bukan dari pelunasan piutang, tapi dari penjualan barang, maka di sini kita masukkan di sisi kredit kita masuk kolom order, kita gunakan akun slash of merchandise ya, slash of merchandise. Kode akunnya adalah 41001, nilainya 4.793.000. Oke, itu yang pertama. Jika ada penjualan tunai yang kedua, otomatis ini akan berpengaruh pada persediaan barang dagangan kita lagi. Kita masuk ke inventory berarti. Oke, kita masukkan tanggal 26, itu adalah penjualan tunai, ya. Kita masukkan penjualan tunai karena penjualan berarti kita masuk kolom out. Jumlah yang kita jual 1 unit, ya. Untuk harga pokoknya masih sama, totalnya juga pasti karena satu berarti 2.417. Lalu kita coba jumlahkan 42 ini ditambah satu jadi 43 unit. 43 sekarang persediaan kita ya. Oke, 43 unit. Nah, harga pokoknya masih sama dengan di atasnya, sehingga total nilai persediaan kita sekarang menjadi 43 unit ini dikalikan dengan harga pokoknya, sekarang menjadi 103 juta. Ya. Jual barang harusnya berkurang dong ya, karena 41 ya. Karena dijual 42, dijual 1 berarti 41 sorry. Ini ada salah. Nah, berarti berkurang ya kesini kita. Oke, lalu kemudian yang kedua untuk yang sorry. Untuk yang kulkas E57 itu di sini ya. 26. Oke, karena penjualan berarti kita masuk sini kolom out dijual 1 ya. 1 dengan harga pokoknya masih sama. Oke, sehingga di sini karena 40 dijual 1 berarti tinggal 39. Oke, 39. Harga pokoknya masih sama. Sekarang persediaan kita otomatis berkurang. Ya, berkurang otomatis karena sudah dijual 1. Sekarang persediaan kita menjadi 75.660.000. Oke, dari memasukkan ke kartu persediaan di sini untuk muncul harga pokok barang ya untuk yang 1 unit ini dengan yang 1 unit yang kulkas E8. Ini kita jumlahkan harga pokoknya. Kita jumlahkan, lalu kita masukkan ke cash receipt tadi. Di sisi debit kita masukkan ke kolom order dengan akun cost of goods sold. Oke, kode akunnya adalah 51101. Totalnya adalah jumlah tadi. Ya, jumlah harga pokok barang tadi yang 1 unit ini 1.940 ditambah dengan 1 unit yang 2.417.000. Kita jumlahkan, kita masukkan ke sini ke cost of goods sold. Di sisi debit dan di sisi kredit kita akan gunakan akun merchandise inventory ya dengan kode akun 11301 nilainya sama dengan cost of goods sold. Oke, itu dokumen nomor 22. Sekarang kita masuk dokumen berikutnya nomor 23. Ada bukti kas keluar ya. Berarti kita masuk ke cash payment journal. Cash payment, oke. Di sini kita mengeluarkan kas untuk pembelian meja seharga 25. Oke. Kita masukkan dulu tanggal berapa nih? Tanggal 27 ya. Oke, tanggal 27 ternyata banyak yang belum saya input ini. Kodenya 06 ya. Oke, 06 kita masukkan ke sini. 06 keterangannya adalah untuk pembelian meja kasir ya. Pembelian meja kasir. Oke, pembelian meja kasir. Di sini total kas yang kita keluarkan adalah biaya pengiriman, ya, biaya angkut ya. 25.000. Ini kita masuk di sini. Total kas dulu yang kita keluarkan di sini. Totalnya adalah 2.600.000. Oke, 2.600.000. Untuk akunnya sendiri, kita akan gunakan akun Office Equipment at Cost ya. Kode akunnya adalah 1210 dan nilainya 2.600.000. Ya, 2.600.000 seperti itu.
Oke. Lalu yang selanjutnya adalah untuk bukti kas masuk. Nah, ini ada pelunasan piutang. Berarti kita masuk ke cash resep ya, karena bukti kas masuk. Cash resep, kita masukkan ke sini. Kita masukkan tanggalnya tanggal 28 ya. Tanggal 28, oke. Kemudian di sini keterangannya kita eh, toko toko sejuk ya. Kita terima dari toko sejuk. Oke. Jumlah uang yang kita terima di sini adalah 107 juta. Oke, 107 juta. Ternyata di sini yang dilunasi adalah piutang tanggal 22 November. Dilunasi tanggal 28 November berarti melewati 30 hari. Berarti si pelanggan kena denda 1%. Ya, kena denda 1%. Oke, untuk mengetahui berapa sebenarnya nilai utang dagang, piutangnya, nilai piutangnya, kita coba lihat di daftar saldo piutang. Daftar saldo piutang atas nama toko sejuk ya. Sejuk bukan ini. Ya, sejuk abadi. Ternyata di sini piutangnya adalah 106.560. Nah, nilai piutang ini kita masukkan di sisi kredit kolom akun receivable. Seperti ini. Nah, jumlah piutang 106 juta 560 ternyata jumlah uang yang kita terima adalah 107 juta 625. Nah, karena di sini pembayarannya melewati batas termin, maka customer ini kena denda atau kita denda dia. Kena denda di sini nilai dendanya adalah tadi berapa tadi? Oh, masih di bawah ya. Nilai dendanya tadi sebentar. Nah, ini ya. Dendanya 1% dari nilai utang. Sekarang kita hitung. 1% dikalikan dengan nilai piutangnya ini adalah 106 juta. 1.065.000. Nah, denda ini kita masukkan di sisi kredit kolom order dengan akun let fees collected ya. Kode akunnya adalah 98 ya, ini pendapatan denda ya. Jumlahnya adalah 1.065 sesuai ini. Sehingga kalau kita jumlahkan denda ini ditambah dengan jumlah piutang maka akan sama dengan jumlah kas yang kita terima. Seperti itu. Oke, lanjut. Dokumen nomor 25. Ada bukti kas masuk kembali di sini. Oke, dari toko Frosta. Oke, kita masuk masih di cash reserve ya. Masih di cash reserve karena kita menerima apa? Menerima piutang lagi. Oke, dari toko Frostora. Jumlah piutang yang kita terima adalah 138 juta rupiah. Oke, dari pelunasan piutang tanggal 30 November. Sekarang tanggal 30 November. Berarti pas 30 hari ya. Berarti jumlahnya otomatis tidak kena denda. Maka jumlah piutang sama dengan jumlah yang kita terima di sini. Oke, itu dokumen nomor 30. Nomor 25. Oke, selesai ya. Untuk input dokumen transaksi di sini sudah selesai semua. Karena begitu panjang durasi ya. Nanti untuk selanjutnya untuk posting buku besar kita akan lanjutkan ke tutorial berikutnya. Nah, sebelumnya kita rapikan dulu untuk totalnya ini. Kita jumlahkan semua ya. Jumlahnya di sini pastikan ya jumlahnya sama. Di sini juga pastikan jumlahnya juga di total semua di sini. Jumlah di jurnalnya untuk purchase jurnalnya juga silakan kalian total. Lalu untuk cash reserve-nya juga silakan kalian total di sini. Ya, seperti itu. 51 masuk 58 oke. Lalu purchase jurnalnya juga sama kalian total. Untuk jurnal umumnya juga silakan kalian total seperti ini. Ya. Oke, selesai ya untuk tahapan pencatatan jurnal atau pencatatan dokumen transaksi ke dalam jurnal. Untuk berikutnya kita akan lanjutkan pada bagian kedua atau part 2. Selesai cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.